Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh imamil muttaqin wa khatamun nabiyyin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa channel dakwah Solo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan yang begitu mulia, yaitu bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang mulia. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu agar kita memelihara puasa kita, kualitas puasa kita agar senantiasa terjaga dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa channel dakwah Solo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani kehidupan kita senantiasa bertanya pada diri kita sendiri. Ketika kita menjalani suatu perbuatan, suatu tindakan, terkadang terpikir dari pikiran kita, sebenarnya ini apakah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Ketika saya beramal soleh, apakah ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan ketika kita berbuat jelek, apakah kita sudah juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang barangkali muncul dalam diri manusia. Pemirsa dakwah Solo yang dirahmati Allah. Sesungguhnya kita menjalani kehidupan ini berada dalam dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi di mana manusia itu dikuasai oleh keadaan. Ketika kondisi yang pertama ini melanda manusia, maka manusia tidak akan bisa berbuat apapun kecuali hanya pasrah pada keadaan yang ada. Inilah yang disebut dengan iman kepada qada Allah atau ketentuan Allah. Inilah yang disebut dengan iman kepada qadar atau ketentuan dan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan kadarnya. Ketika kita berjalan di jalan raya, kita sudah mencoba untuk berjalan di sebelah kiri agar tidak kecelakaan, tetapi ternyata qadarullah, qadarullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kecelakaan itu pada kita sehingga kita mengalami hal yang tidak kita inginkan. Pertanyaannya, apakah ini kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpa kita, ataukah ini merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita karena mungkin kita mendapatkan sanksi atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertanyaan ini akan membuat kita bingung. Tentu pertanyaan ini akan membuat kita semakin bertanya-tanya, dan kelak ketika pertanyaan ini tidak terjawab dengan baik, maka kita akan menjawabnya sendiri. Ya, kalau jawabannya itu adalah benar, tapi kalau jawabannya salah, maka kita akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu hal yang sangat menyedihkan. Ini tentu hal yang sangat tidak kita inginkan. Pemirsa channel dakwah Solo yang dirahmati Allah. Pada kondisi yang pertama tadi, itulah fungsi dari iman kita kepada qada dan qadar Allah, bahwa baik buruknya qadar Allah itu berasal dari Allah. Sehingga apapun yang menimpa kita, apapun yang menimpa manusia, apapun yang membuat manusia itu, apapun yang menimpa manusia, entah itu baik, entah itu buruk, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan kita hanya satu. Yaitu meningkatkan keimanan kita
pada Allah Subhanahu wa taala, akan qada dan qadar Allah. Itulah pentingnya kita memahami iman pada qada dan qadar Allah. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah telah memberikan satu penjelasan yang sangat bagus, penjelasan yang sangat penting, yaitu bagaimana seorang muslim menyikapi qada dan qadar. Apa itu? Yaitu mengaitkan dengan pahala dan dosa. Mengaitkan dengan pahala dan dosa. Semua kondisi yang menimpa manusia, yang berada di luar kuasa manusia, maka manusia tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas pahala dan atas dosa yang dia miliki. Manusia dilahirkan dengan kondisi rambut keriting atau rambut lurus. Manusia dilahirkan dengan kulit kuning, putih, atau hitam. Itu merupakan suatu kondisi yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Itu merupakan kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan atas manusia. Maka manusia tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas kulitnya putihnya atau hitamnya kulit yang dia miliki. Manusia tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Kenapa? Ini terkait dengan kondisi yang kedua, yaitu bahwa manusia berada dalam kondisi manusia berada dalam kondisi yang manusia itu menguasai keadaan. Bagaimana manusia itu menyikapi kecelakaan yang dia alami, itu adalah pilihan-pilihan dia. Itu adalah pilihan-pilihan dia, dan itu berada dalam kuasa manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban. Itu akan bernilai pahala dan dosa. Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban bagaimana dia menyikapi kecelakaan yang dia alami. Sementara kecelakaannya sendiri itu terjadi karena semata-mata kehendak Allah, dan itu membuat manusia harus bersabar. Itulah pentingnya kita memahami bahwa di dalam kehidupan kita ada dua kondisi, yaitu kondisi yang kita manusia itu berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Sementara kondisi yang kedua, kita berada dalam kondisi yang kita menguasai keadaan. Itulah yang akan membuat kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kaum muslim pemirsa channel dakwah Solo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa setiap hari terus mengkaji Islam, terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, terus mencoba untuk bertakarub, mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, mengevaluasi iman kita, agar kita senantiasa terikat dengan keyakinan kita bahwa baik buruknya sesuatu yang menimpa kita itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita harus menyikapinya itu juga sangat bergantung dengan bagaimana kita bersikap. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah dan larangan, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak pernah mengkaji Islam. Karena itu, pemirsa channel dakwah Solo yang dirahmati Allah, banyak-banyak mengkaji Islam itu akan memberikan efek positif pada diri kita, memberikan dampak positif pada diri kita. Tidak sebagaimana orang-orang di luar Islam yang ketika mereka ditimpa oleh keburukan-keburukan, mereka selalu menyalahkan Tuhan mereka. Mereka katakan bahwa takdir saya seperti ini, takdir saya buruk. Tentu ini merupakan kesalahan besar, kesalahan berpikir yang akan membuat seorang itu berputus asa dari kehidupannya. Tidak ada istilah orang ditakdirkan menjadi ustadz, atau tidak ada juga istilah orang ditakdirkan menjadi penjahat. Semua adalah pilihan-pilihan kita. Semua berada dalam kuasa kita. Itulah yang memilih apakah kita akan menjadi orang baik atau orang jahat. Tetapi di luar itu semua, maka kita harus senantiasa menyadari bahwa setiap kebaikan dan keburukan yang berada di luar kuasa kita itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita imani, bahwa itu merupakan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas diri kita. Demikian, semoga bisa memberikan manfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan juga bagi pemirsa dakwah Solo sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.